Cek, halo sobat ini, gas lagi dalam Rafael. Dan seperti biasa juga kita gas lagi dalam Rafael. Dan itu aja, langsung aja gaskan aja dah. Daripada banyak-banyak lama-lama, langsung aja gaskan dalam Rafael. Bantu komen, bantu like, langsung gas dalam Rafael. Gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini sekte-sekte yang berasal dari sekte Kingzhou, wilayah Kingzhou, mereka pun mulai satu persatu berdiri berhada di garis depan bersama dengan Sovereign. Mereka pun bersedia mengangkat pedang mereka bersama dengan Sovereign untuk dapat menghadapi bencana yang akan segera datang. Dan melihat itu semua membuat Sovereign dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan sebuah dukungan dari 300 sekte yang ada di wilayahnya. Dan itu adalah hal yang benar-benar luar biasa bagi dirinya. Dia sungguh sangat senang dan dia perlahan-lahan juga mendengar saut-sautan berasal dari 300 sekte yang ada, di mana mereka juga mengatakan sekte Xinjiang mengikuti seruan dari Sovereign, sekte Gosword mengikuti seruan dari Sovereign, sekte Yin Yang mengikuti seruan dari Sovereign. Dan itu terdengar saling saut-sautan di Kingzhou. Seluruh Kingzhou mulai bergejolak, terdengar suara saut-sautan dari setiap sekte yang ada di tempat ini. Dan mendengar itu semua membuat Sovereign dia pun merasa sangat-sangat senang, dan dia kini mulai menundukkan kepala dan juga mengepalkan tinju, dan dia juga berujar terima kasih. Itulah inti dari pedang Kingzhou, ucap dari Sovereign. Dan apa yang telah disaksikan di tempat ini, terlihat ada ratusan pedang ilahi yang muncul di atas sekte, yang membuat para player-player yang ada di tempat ini mereka juga tahu kalau sepertinya plot baru akan segera dibuka, dan itu jelas membuat mereka sungguh sangat senang. Selain apa yang telah mereka lihat di depan mata di sini, mereka juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau plot utama telah dimulai, yaitu bencana Kingzhou akan segera dimulai. Dan ratusan sekte yang ada di Kingzhou juga telah mengangkat pedang mereka, yang artinya medan laga akan segera dimulai. Dan itu jelas membuat para player mereka juga antusias menunggu aksi yang akan terjadi di dalam dunia Tianshuan ini. Dan untuk Shogi yang melihat itu semua, dia juga tidak menyangka kalau ternyata hal ini dapat terjadi. Tidak perlu dihitung, semua kultivator pedang yang ada di Kingzhou mereka telah mengangkat pedangnya. Ini luar biasa, dan sepertinya para player mereka juga telah bersemangat, ucap dari Shogi. Tapi di sini ketika dia melihat para player dan juga orang-orang yang ada di daerah Kingzhou yang berani mengangkat pedang mereka menghadapi bencana, membuatnya sungguh sangat kagum. Pantas saja saat aku ketika masih menjadi seorang player, setiap swordman yang aku temui mereka semua sungguh sangat angkuh. Yang artinya memang beginilah cara hidup bagi seorang swordman, ucap dari Shogi. Karena sebelumnya ketika dia menjadi player dia ada di Beizhou, makanya itu dia cukup kagum dengan orang-orang yang berasal dari Kingzhou yang memang memiliki jiwa patriot yang luar biasa. Dan itu membuat Shogi dia sungguh sangat senang. Kultivator pedang mereka memiliki kebanggaan tersendiri di hati mereka, ucap dari Shogi. Tapi di sini melihat Shogi yang berani mengangkat pedang tanpa sebuah keraguan membuat Dongli yang datang mendekatinya. Dia pun mengatakan kepada kakaknya kalau kakaknya ini terlalu ceroboh berani melakukan hal seperti itu. Tapi melihat Patu Haji datang mendekati Shogi membuat mereka yang melihatnya mereka tidak menyangka bukankah itu adalah salah satu dari 4 defense swordman Kingzhou, Ji Changkong, ucap dari mereka yang tidak menyangka kalau ternyata salah satu defense sword ada di sekte Mo. Dan untuk Shogi sendiri dia pun mengatakan kalau dia, ada apa memangnya Dongli? Apakah aku melakukan sebuah kesalahan ketika aku mengangkat pedangku? Ucap dari Shogi. Tapi di sini untuk Dongli, kakak, tidak. Kau melakukan yang benar kak, ucap dari Dongli yang kagum dengan Shogi yang tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dan untuk Patu Haji dia juga kagum dengan Shogi. Seperti yang diharapkan dari murid-muridku, mampu membedakan mana yang benar dan juga yang salah, luar biasa, ucap dari Patu Haji yang memuji aksi dari Dongli yang mendukung Shogi. Tapi mendengar Patu Haji yang menganggap Dongli sebagai muridnya membuat mereka yang berasal dari wilayah lain mereka juga tidak menyangka kalau ternyata murid itu adalah wanita itu adik Shogi kah? Dan dia adalah murid dari Defense Sword kah? Ucap dari mereka yang tidak menyangka kalau di sektemu terdapat hal gila seperti ini. Dan untuk Patu Haji dia juga bertanya kepada Shogi, nak, apakah kau paham apa makna dari mengangkat pedang ini? Dan aku lihat sepertinya kau sangat senang, riang, dan bahkan kau melakukannya tanpa keraguan, ucap dari Patu Haji. Tapi untuk Shogi dia pun mengatakan kalau dia enggak tahu makna dari mengangkat itu semua, yang membuat Patu Haji dia pun tertawa dan dia juga berujar,
generasi muda yang tidak tahu diri. Tapi untuk Lee Seok-gi dia berujar, memang kenapa kalau kita tidak tahu diri? Ucap dari Lee Seok-gi yang nggak peduli dengan konsekuensi apa yang akan dia terima. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua. Tapi untuk Pak Tua Haji dia pun senang. Bagus sekali, bagus sekali. Inilah generasi muda. Mereka harus sadar diri kalau tidak ada yang dapat mengekang mereka. Luar biasa. Ucap dari Pak Tua Haji yang melihat sikap angkuh arogan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi yang membuat Pak Tua Haji ketika dia melihat Lee Seok-gi dia seperti melihat dirinya sendiri. Sudah lama sekali. Aku dulu juga seperti itu ketika aku masih muda. Tidak tahu diri, ucap dari Pak Tua Haji. Sedangkan untuk Dongli yang melihat kepribadian dari kakaknya yang memang enggak peduli dengan konsekuensi apapun membuatnya agak sedikit ya, kepribadian kakak memang seperti ini. Dan sepertinya aku harus bekerja lebih keras lagi untuk level kultivasiku supaya aku bisa melindungi saudaraku, ucap dari Dongli. Tapi untuk Lee Seok-gi dia juga memiliki sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan itu membuatnya bertanya, Pak Tua Haji, sebenarnya aku memikirkan sesuatu. Dan aku bolehkah bertanya dengan hal ini kepada dirimu? Tapi aku tidak tahu apakah ini tepatkah menanyakannya ataupun tidak, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk Pak Tua Haji dia berujar, udah, tanyakan aja. Tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan, tidak perlu takut-takut. Katakan aja, ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, baiklah. Kalau begitu, meskipun rank yang kau miliki itu sama dengan Soft Dragon, tapi kenapa tingkat kekuatan kalian jauh berbeda? Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Pak Tua Haji dia tidak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi berani bertanya seperti itu. Dan itu membuat Pak Tua Haji dia melirik ke arah Dongli. Dan ternyata Dongli sama dengan Lee Seok-gi, dia pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Tua Haji dan juga Soft Dragon. Mereka sama-sama ada di rank 8, tapi kenapa tingkat kekuatan mereka jauh berbeda? Dan itu membuat Pak Tua Haji gak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, karena kalian berdua ingin tahu, baiklah, orang tua ini akan menceritakannya. Karena sejatinya saat aku dan kakak seniorku masih muda, ini semua terjadi ketika saat itu. Ucap dari Pak Tua Haji yang kini dia menceritakan tentang kehidupan dia dulu ketika dia masih muda, alias flashback sedikit tentang Pak Tua Haji dan juga Soft Dragon dan kenapa mereka juga bisa jadi dekat. Nah, inilah jalan ceritanya kenapa mereka memiliki hubungan yang sedikit istimewa. Karena memang dulu ketika mereka masih muda di sini Pak Tua Haji, dia sangat mendominasi. Bahkan dia sangat-sangat luar biasa dibandingkan Soft Dragon ketika Soft Dragon masih muda. Dan untuk Soft Dragon kepribadiannya memang seperti ini. Dia lemah lembut ketika dia memang masih muda juga sama. Tapi melihat sikap yang ditunjukkan oleh Soft Dragon saat dia masih muda yang memang selalu aja mengalah, membuat Pak Tua Haji dia pun kesal. Kenapa kau selalu saja mengaku kalah? Kau itu apa-apaan ini? Kita berdua adalah pewaris dari sekte ini. Kita adalah pewaris dari sekte pedang. Kita adalah pewaris dari hutan black bambu ini. Bisakah kau serius? Ucap Pak Tua Haji yang kesal dengan Soft Dragon yang selalu aja lemah lembut, gemuai. Dan itu membuat Pak Tua Haji benar-benar murka. Tapi untuk Soft Dragon dia nggak peduli dengan itu semua dan dia tidak ambil pusing, dimana dia berujar, baiklah kalau begitu lain kali aku ketika berlatih akan mulai serius dan hari ini kau menang junior, ucap dari Soft Dragon. Tapi untuk Pak Tua Haji dia nggak terima dengan jawaban dari Soft Dragon. Apalagi di sini Soft Dragon juga nggak mau berlatih banyak, dia lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku yang membuat Pak Tua Haji dia kesel. Membaca terus. Kau tahu hanya membaca ya, dari siang malam baca terus. Kau ini kultivator pedang, bukan seorang sarjana, baca buku mulu, ucap Pak Tua Haji yang kesal. Tapi untuk Soft Dragon enggak peduli, dia lebih suka membaca yang membuat Pak Tua Haji benar-benar kesal dengan seniornya itu dan dia terus merepet baik. Dan ternyata di sini aksi yang mereka tunjukkan diawasi oleh orang tua ini yang merupakan Soft Dragon sebelumnya. Dan di sini orang tua ini dia pun tahu kalau bakat yang dimiliki oleh Soft Dragon saat ini dia sangat luar biasa karena dia memiliki bakat yang luar biasa dalam 10.000 tahun terakhir. Bakat yang dimilikinya sangat luar biasa, tapi kenapa tingkat kultivasinya bergerak sangat lambat? Ucap dari orang tua ini yang merupakan Soft Dragon sebelumnya. Tapi ketika mereka sedang membaca buku, Soft Dragon sedang bersantai di sini, terdengar suara lonceng bel yang membuat Pak Tua Haji dia pun tahu, bel warning berbunyi.
penduduk desa sedang dalam masalah. Mereka meminta bantuan, ucap dari Pak Tua Haji, dan itu membuat Pak Tua Haji dia pun bersemangat karena ini adalah waktunya bagi dirinya untuk menunjukkan aksinya. Tapi untuk Saufregen melihat Pak Tua Haji yang akan maju membuatnya senang. Bencana apapun pasti akan teratasi jika adik junior turun tangan, dan secara langsung aku sebagai seniormu akan menunggu kabar baikmu dari sini ya, ucap dari Saufregen yang gak mau turun gunung. Tapi itu membuat Pak Tua Haji enggak terima dan dia membawa Saufregen bersama dengan dirinya. Kau harus ikut dengan diriku, ucap Pak Tua Haji. Tapi untuk Saufregen dia enggak mau karena sejatinya level yang dia miliki saat ini terlalu rendah, dan itu hanya akan menyusahkan Pak Tua Haji aja ketika nanti mereka turun gunung bersama. Tapi Pak Tua Haji enggak peduli, dia tetap ingin membawa Saufregen bersama dengan dirinya agar berlatih bersama. Tapi di sini untuk Saufregen dia pun enggak mau dan dia meminta tolong kepada masternya untuk ditinggalkan aja di sini. Tapi Pak Tua itu justru meminta Ji Cangkong untuk membawa bocah ini keluar bersama dengannya. Pergilah murid tetuaku, ujar dari masternya yang membuat Saufregen gak punya pilihan lain selain ya harus pergi. Tapi di sini Saufregen yang memang level kultivasinya terlalu rendah, dia ditinggali oleh Pak Tua Haji. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun kembali ke sekte pedang dengan menggunakan alat transportasinya. Dan ternyata di sekte pedang juga kita diperlihatkan dari seorang pria yang merupakan Li Sui Feng, yang merupakan master sekte pedang saat ini. Dan ini waktu dia masih muda. Namun orang-orang ini mereka pun menganggap kalau Pak Tua Haji memiliki bakat yang sangat luar biasa dan juga level kultivasi yang luar biasa, yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya Pak Tua Haji adalah penerus dari Saufregen yang selanjutnya. Tapi di sini mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Pak Tua Haji punya senior yang klemer-klemer seperti ini. Ini Master Saufregen pasti salah orang nih. Kenapa dia memilih orang seperti ini menjadi muridnya? Ucap dari mereka, ucap dari murid-murid sekte pedang yang akan menjadi tetua di masa depan. Dan itu juga dilihat oleh gadis duhai ini, yang melihat kalau saat ini Saufregen dia ditinggal oleh Pak Tua Haji. Dan ternyata gadis yang melihatnya adalah Bibi nih. Dan ternyata dari ketika dia masih muda aja dia udah tobu dan dia benar-benar besar banget, buset dah tuh pala tuyul. Dan di sini ternyata Pak Tua Haji dia pun pergi menuju sebuah tempat untuk menerima sebuah laporan yang dikirimkan oleh murid sekte pedang lainnya untuk memberikan sebuah misi. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun bertanya tentang misi apa yang akan dia terima, dan dia akan melakukannya pergi bersama dengan rekannya. Dan itu membuat murid pembawa pesan dia pun bingung. Benarkah ada orang lain kah? Siapa? Ucap dari murid itu. Dan ternyata itu adalah Saufregen yang ternyata saat ini dia lari-lari. Nah dia nggak bisa menggunakan alat bantu terbang. Dan di sini Saufregen terengah-engah karena dia harus mengejar Pak Tua Haji sembari berlari. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun mendapatkan sebuah pesan kalau ini adalah sebuah misi untuk dapat mengalahkan seekor monster. Dan tempat yang akan mereka tuju adalah Gunung Baiyun, yang membuat Saufregen dia berujar, Itu jauh sekali. Kau tidak akan menyuruhku untuk berlari sampai ke sana kan? Ucap dari Saufregen. Dan untuk Pak Tua Haji, dia pun kesal dengan sikap klemer-klemer dari Saufregen. Pada akhirnya membuat Pak Tua Haji kini dia pun membawa Saufregen bersama dengan dirinya menggunakan alat terbang miliknya. Jaga keseimbanganmu. Dan jika kau jatuh, kau benar-benar hanya akan membuat masalah, ucap dari Pak Tua Haji yang kesal. Dan untuk Saufregen dia tubuhnya gemetar ketakutan karena dia nggak bisa jaga keseimbangan. Adik junior, ayo kita bertukar posisi. Kau aja yang di depan, aku di belakang, aku pusing, ucap dari Saufregen. Dan melihat Saufregen yang kelemar-kelemar membuat Pak Tua Haji ngamuk-ngamuk aja. Bagaimana bisa seorang kultivator takut ketinggian? Apa-apa nih. Dan jika orang lain tahu tentang ini semua, kita akan ditertawai, ucap dari Pak Tua Haji yang kesal dengan Saufregen. Tapi di sini Pak Tua Haji walaupun melihat Saufregen yang seperti ini, dia tetap bersama membawa Saufregen bersama dengan dirinya. Dia benar-benar diam setelah aku menyuruhnya diam. Tapi kenapa tubuhnya gemetar seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan kepadanya, ucap dari Pak Tua Haji yang melihat Saufregen ketakutan. Tapi di sini walaupun Saufregen saat muda dia memang penakut dan juga kelemar-kelemar, Pak Tua Haji nggak pernah meninggalkan Saufregen begitu aja. Jika kau jatuh reputasi kita akan jatuh. Udah duduklah dan peganglah erat-erat, ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Saufregen dia pun juga respect dengan Pak Tua Haji. Walaupun dia lemah dan seperti ini, Pak Tua Haji nggak pernah meninggalkannya. Tak lama setelahnya kini
mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu Gunung Bayun. Dan setibanya mereka di kaki gunung, kini mereka pun langsung disambut oleh para penduduk desa. Dan di sini para penduduk desa, mereka pun menunggu kedatangan dari para kultivator ini. Kalian pasti adalah kultivator pedang. Kami telah menunggu lama di sini, ucap dari warga desa. Tapi untuk Sovereign yang nggak pernah terbang, tentunya dia mabok. Wah, dia pun mabuk, dan itu membuat warga desa pun jadi bingung kenapa ada seorang kultivator mabuk perjalanan. Dan itu membuat Sovereign dia ingin muntah, dan ketika dia ingin muntah ditahan dong sama Pak Tua Haji. Ditahan hingga Sovereign dia pun ditelan balik. Wah, yang membuat mereka pun jadi bingung lah, ditelan. Tapi ya gimana lagi, mereka cuma dapat pertanyaan, apakah Anda baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja, sambut dari Sovereign, yang membuat Pak Tua Haji dia pun bingung lah, apa-apaan ini? Tapi di sini warga desa dia pun mengatakan kalau tuan kultivator Gunung Bayun, kami selama beberapa generasi kami selalu tinggal di tempat ini dan kami selalu mencari nafkah di gunung ini untuk dapat bertahan, tapi baru-baru ini muncul monster, ucap dari warga desa yang mengatakan kalau tiba-tiba saja muncul demonic beast di area gunung itu, dan mereka juga telah kehilangan beberapa warga yang tidak pernah kembali, yang membuat mereka pun sadar kalau sepertinya ada yang tidak beres dengan tempat ini. Apalagi warga desa juga mengatakan kalau mereka tidak dapat bertahan hidup karena memang sangat sulit untuk dapat bertahan jika ada demonic beast di tempat ini. Tapi untuk Pak Tua Haji yang memang memiliki jiwa keadilan, dia juga berujar, sudah, jangan takut Pak. Sekarang ada kami berdua dan kami pasti akan menyelesaikan ini, ucap dari Pak Tua Haji yang memang memiliki jiwa heroik. Dan untuk Pak Tua ini, Pak Kades dia berujar, baiklah kalian berdua datang jauh-jauh, kenapa tidak beristirahat sebentar, ucap dari Pak Kades. Tapi di sini untuk Pak Tua Haji dia nggak mau terlalu banyak ngulur waktu. Dia main maju-maju aja, sudah, tidak perlu. Kami akan langsung maju aja, ucap Pak Tua Haji. Tapi di sini warga desa mereka terlihat agak sedikit khawatir, yang membuat Sovereign dia pun sungguh sangat peka, dan itu membuatnya berujar, baiklah, kami juga agak sedikit lelah, jadi ayolah kita minum teh sebentar, ucap dari Sovereign yang membuat Pak Tua Haji dia pun bingung. Apa? Kenapa? Senior, kenapa? Sudah, ikuti aja, ucap dari Sovereign yang membuat kini warga desa pun mempersilahkan Pak Tua Haji dan juga Sovereign untuk istirahat sejenak. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun bingung, senior, bukankah kita harus selesaikan misi ini dulu? Kenapa kita minum teh? Apa yang kau pikirkan? Ucap dari Pak Tua Haji yang berbisik kepada Sovereign. Tapi untuk Sovereign dia berujar, warga desa mereka membunyikan bel warning dan mereka meminta bantuan untuk menghilangkan malah bahaya. Dan tentunya untuk melakukannya mereka membutuhkan perak dan juga batu spiritual kan? Dan menurutmu apakah mereka mampu membayarnya? Ucap dari Sovereign ketika dia tiba di depan dari desa itu. Dan untuk Pak Tua Haji, dia nggak kepikiran dengan apa yang dimaksud oleh Sovereign. Hingga pada akhirnya kini mereka pun masuk ke dalam salah satu rumah dan disajikan teh hangat. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun mengatakan, tehnya enak Pak. Tidak, ini hanyalah teh hutan aja, dan ini sesuatu yang tidak layak untuk menyambut tamu, ucap dari Pak Kades. Tapi di sini warga desa mereka pun mulai berbisik-bisik, dan mereka juga mengatakan kalau terakhir kali seorang kultivator yang berasal dari sekte Yujian mereka datang untuk dapat mengalahkan para monster. Tapi begitu mereka mendengar kalau warga desa nggak punya apa-apa, nggak punya uang yang banyak untuk membayar, membuat para kultivator itu mereka pun memutuskan untuk pergi. Dan itu membuat warga desa mereka pun berpikir apakah hal ini akan terulang lagi. Tapi di sini untuk Pak Tua Haji dia pun mulai agak sedikit peka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Benar, sepertinya senior benar, ucap dari Pak Tua Haji. Dan untuk Pak Tua Kades dia pun bertanya berapa biaya untuk dibutuhkan mengalahkan demonic beast. Kami mengerti kalau monster itu sangat sulit, tapi di sini untuk Sovereign dia pun mengatakan, junior, kaulah yang akan menghadapinya dan tenagamu lah yang paling banyak digunakan. Jadi bagaimana menurutmu? Ucap dari Sovereign. Karena sejatinya Sovereign dia pun percaya dengan adik juniornya yang memiliki jiwa heroik. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun kini menghabiskan semangkuk teh yang ada bersama dengan dirinya, dan dia juga berujar, ini sudah cukup. Apa? Cukup? Ya Tuan, maksud dari adik juniorku adalah semangkuk teh ini sudah cukup untuk biayanya, ucap dari Sovereign. Yang membuat warga desa mereka pun jadi bingung. Apa? Mereka tidak menginginkan perak kah? Apakah mereka akan pergi begitu aja kah? Ucap dari warga desa yang mulai khawatir, dan mereka juga tahu kalau mereka nggak bisa bertahan jika demonic beast masih ada. Dan untuk Pak Tua Haji yang mendengar kekhawatiran warga desa membuatnya berujar, semuanya dengarkan baik-baik. Aku adalah Haji Cangkong dan kami berasal dari sekte pedang, dan kami berasal dari Black Bamboo Forest. Jadi
Tenanglah, jika bencana ini tidak dapat dihilangkan, maka aku akan menulis nama belakangku secara terbalik. Ucap dari Pak Tua Haji yang kini meninggalkan warga desa pergi masuk ke hutan. Dan apa yang diucapkan oleh Pak Tua Haji sebelumnya itu adalah sumpah bagi dirinya untuk mengalahkan demonic beast tanpa perlu bayaran sedikit pun. Dan ini adalah jiwa patriotik yang memang dimiliki oleh Pak Tua Haji ketika dia masih muda, masih semangat-semangatnya. Dan apa yang akan ditemui oleh Pak Tua Haji dan juga Sofregen di dalam gunung itu, dan bagaimana dia menghadapi demonic beast yang mengganggu warga desa, akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk ucap bye, thank you. Ini warga desa gak punya apa-apa untuk bayar kultivator kan, dan desanya juga kismin. Apakah dana desa yang diberikan oleh pemerintah diberikan NMAX kah sama Pak Kades? Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.